Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Hamdan Firdaus dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi Manajemen Sektor Publik dari Kampus D. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pelayanan terpadu satu pintu dalam administrasi publik. Pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PPTSP adalah suatu kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antar pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan yang tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan. Pembentukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk yang pertama adalah mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan. Yang kedua, menekan biaya pelayanan izin usaha. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. Lalu yang ketiga, menyederhanakan persyaratan izin usaha industri dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu atau one-stop service ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengahnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Dalam penyelenggaraannya, bupati atau wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi yang pertama adalah pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua, percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang ketiga, kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Lalu yang keempat, kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non-perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya. Yang kelima, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan izin. Yang keenam, pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk
pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Selain itu, PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non-perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi berbagai perizinan, license, permits, approval, dan clearance. Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut, instansi pemerintah tidak dapat mengatur berbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini, instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lainnya. Lalu kemudian PTSP ini mempunyai asas yang pertama adalah transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh usaha jasa. Lalu yang kedua adalah akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga adalah partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Salah satu contoh dengan menggunakan jasa urus perizinan yang resmi. Lalu yang ketiga, kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Lalu yang kelima adalah efisien, yaitu proses pelayanan perizinan pariwisata hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lalu yang terakhir adalah profesional. Pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang dilakukan baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian perbedaan PTSP dengan PPSA. Jika kita melihat dari aspeknya ada beberapa, yaitu wewenang dan penandatanganan. Jika di PTSP, wewenang dan penandatanganan ini berada di satu pihak, sedangkan PPSA, wewenang dan penandatanganannya masih banyak SKPD. Untuk koordinasi di PTSP, koordinasi lebih mudah, sedangkan PPSA, koordinasi lebih sulit karena kewenangan dan penandatanganan banyak SKPD, kemudian prosedur dan pelayanan. PTSP lebih mudah karena koordinasi berada di tangan PTSP, kemudian PPSA sulit disederhanakan karena ego sektoral banyak SKPD. Pembinaan dan pengawasan. PTSP menjadi tanggung jawab PTSP, kemudian PPSA, pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab di banyak SKPD. Kemudian kelembagaan, PTSP berbentuk kantor atau badan, sedangkan PPSA biasanya hanya sebagai loket penerima yang pada umumnya berbentuk penyalur. Kemudian pencapaian target retribusi, PTSP tidak diberi target pencapaian, sedangkan PPSA sebagai pemegang kewenangan pelayanan perizinan SKPD teknis diberikan beban target. Kemudian status kepegawaian, PTSP status staf adalah staf tetap penyelenggaraan PTSP, sedangkan PPSA sebagian besar staf dari SKPD teknis. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas digariskan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat
yang meliputi beberapa aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelayanan publik, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur jelas, waktu ringkas, dan biaya pantas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan yang terus berkembang inilah bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemerintah berkewajiban untuk melayani.